Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam Camp Fitcast kali ini bersama saya Ulfa Laili Magfirun. Camp Fitcast kali ini dengan tema kontroversi kimia. Kontroversi kimia yang akan kita bahas yaitu mengenai penggunaan MSG dalam makanan. Apakah MSG itu bermanfaat ataukah berbahaya? Mari kita bahas dengan sang pakar. Kali ini, saya telah bersama seorang narasumber ternama. Beliau merupakan seorang dosen di Universitas Negeri Yogyakarta. Beliau adalah Ibu Dr. Das Salirawati MSI, merupakan ahli dalam bidang biokimia. Kali ini, kita akan bahas suatu kontroversi yang masih terjadi dalam masyarakat. Sebenarnya, MSG itu bermanfaat ataukah justru berbahaya? Sebelum kita membahas dengan sang pakar, mari kita saksikan video berikut ini. Masih menjadi sebuah kontroversi terkait penggunaan MSG dalam masakan. Apakah bermanfaat atau justru berbahaya? Mari kita saksikan beberapa pendapat berikut ini. MSG itu menurut saya bermanfaat. Menurut saya MSG itu berbahaya. Menurut saya MSG itu bermanfaat. Berbahaya. Saya MSG itu berbahaya. Mengapa demikian? Karena untuk menambah rasa masakan biar lebih mantap. Karena memakan makanan yang mengandung MSG itu membuat pusing. Karena MSG itu dapat menambah cita rasa suatu masakan, asal tidak dengan takaran yang berlebihan. Dan makanan tanpa MSG itu rasanya kurang nikmat dan kadang bisa mengurangi nafsu makan. Karena menurut beberapa penelitian, MSG dapat menurunkan tingkat kecerdasan manusia serta jika dikonsumsi secara berlebihan dapat berpengaruh pada kinerja saraf yang menurun. Karena ketika dikonsumsi over nanti akan berefek pada kesehatan. Di antaranya salah satunya adalah mungkin bisa pusing, mual. Lalu dalam literatur juga saya baca adanya Chinese syndrome restoran itu. Karena ketika di Amerika dikonsumsi banyak-banyak, maka masyarakat di sana cenderung untuk terjadi efek dari MSG itu dalam kehidupan sehari-hari yang kurang bagus bagi kesehatan. Tradisi memasak di Indonesia itu menggunakan MSG, penyedap rasa, atau yang lebih dikenal dengan micin. Nah, menurut Bunda sendiri, MSG itu bermanfaat atau berbahaya? Ya, kalau dari segi manfaat nutrisi, gizi tentu tidak terlalu banyak ya. Tetapi sebenarnya kalau berbahaya itu tidak. MSG itu sebenarnya fungsinya adalah mampu membangkitkan sel reseptor di dalam lidah kita supaya kita bisa merasakan makanan itu menjadi lebih enak. Itu sebenarnya intinya dari situ. Tetapi kalau dari segi gizi, MSG itu kan singkatan dari monosodium glutamat. Glutamat itu sendiri adalah jenis asam amino non esensial yang kalau masuk ke dalam tubuh kita dia bisa dirubah menjadi alanin di dalam usus, kemudian dirubah jadi alfa ketoglutarat, kemudian masuk dalam siklus asam sitrat dan menghasilkan sejumlah energi. Namun energi yang dihasilkan dari MSG tentu tidak banyak ya, tidak terlalu banyak berpengaruh untuk aktivitas tubuh kita. Dapat dilihat di sini bahwasanya waktu MSG menjadi alfa ketoglutarat itu kurang dari 30 menit, tidak mungkin terakumulasi dalam tubuh setelah 10 hingga 20 tahun jika batas masih dalam wajar. MSG selain menjadi gugus glutama juga menjadi ion natrium yang juga terkandung dalam garam dapur. Tidak sedikit dari masyarakat yang menganggap bahwa MSG itu berbahaya. Kira-kira apa yang melatar belakangi pemikiran tersebut, Bun? Ya, jadi dulu awalnya tahun 1898 itu ada seorang dokter namanya Pak Iwan Budiarso itu menyampaikan di dalam Kompas salah satu koran gitu yang menyatakan bahwa adanya MSG itu dapat menghasilkan
glukosa fosfat 1 dan glukosa fosfat 2 yang itu dapat menyebabkan penyakit kanker dan liver. Tetapi itu hanya pendapat ya, namanya pendapat itu kan berarti belum penelitian. Kita sebagai orang yang kaum intelektual tentu ingin segala sesuatu itu pembuktian secara empiris gitu. Kemudian inilah penjelasannya, bahwasanya MSG itu telah masuk dalam GRAS atau Generally Recognized Assays, yang artinya MSG itu aman dikonsumsi dan tidak akan menimbulkan penyakit. Namun muncul isu, yaitu MSG akan menghasilkan glukosa 1 dan glukosa 2 jika dipanaskan dalam suhu tinggi. Hal ini tidak benar. Karena apa? Karena massa molekul glukosa 1 dan glukosa 2 itu 3 kali lebih besar daripada MSG, padahal senyawa jika terurai akan menghasilkan senyawa dengan massa molekul lebih kecil. Pembuktiannya adalah sebagai berikut. Jadi di sini ada 2 masakan. Yang pertama itu dikasih dengan gula dan dipanaskan di atas api. Lama-kelamaan akan menghasilkan karamel hitam atau yang kita sebut dengan arang. Di masakan kedua, kita tambahkan dengan MSG, kemudian dipanaskan di atas api, maka akan tetap putih dan rasanya pun gurih. Penjelasan ilmiahnya yaitu Na memiliki nomor atom 11, TMS golongan alkali dengan elektron valensi 1, sehingga ketika berikatan dengan atom lain dari unsur lain, ikatan yang terbentuk yaitu ikatan ion. Karena untuk stabil, Na harus melepaskan 1 elektron valensinya, bukan untuk dipakai bersama. Nah, salah satu ciri senyawa ion adalah memiliki titik lebur yang tinggi di atas 100 derajat Celcius, yang menandakan bahwasanya MSG tidak akan menguap atau berubah menjadi arang seperti gula pasir. Nah, ini merupakan gambaran ikatan ion yang akan dibentuk oleh MSG. Rame isu sindrom restoran Cina, di mana ada seseorang yang makan di restoran Cina kemudian merasakan lehernya kaku, pening, dan kemudian dia mengatakan ini pasti rempah-rempah yang ada di dalam makanan Cina itulah. Dia mengatakan rempah-rempah itu kan tidak hanya MSG tapi macam-macam. Tapi kemudian itu di blow up. Kebetulan saya punya jurnalnya. Jadi di situ memang ada dalam tanda kutip persaingan antar perusahaan ya, itu perusahaan micin atau vetsin itu ya ada Ajinomoto, Sasa dan sebagainya. Jadi ada kepentingan di situ. Tapi sebenarnya tidak ya, karena waktu itu sudah ada yang meneliti menyebabkan kanker itu dicobakan pada mencit. Mencit itu tikus putih yang biasa dipakai untuk penelitian. Dan tikus putih itu disuntikkan MSG dengan kadar dosis yang sangat tinggi ya. Jangankan mencit, manusia itu kalau disuntik dengan MSG dalam dosis yang sangat tinggi juga tentu berbahaya. Apapun kalau kita berikan secara berlebihan pasti akan bahaya. Itulah awalnya kenapa orang kemudian ketakutan pada MSG. Kebetulan saya tahun 2005 sampai 2007 bekerja sama dengan perusahaan asli dari Jepang, Ajinomoto, itu keliling ke Indonesia 10 kota besar bersama Pak Susilo dari Stella Jus 1, kemudian dengan Pak Slamet Suyanto dari biologi UNY juga, memberikan penjelasan kepada semua masyarakat tentang bahwa MSG itu sebenarnya tidak berbahaya. Selain kontroversi yang terjadi dalam masyarakat itu menganggap bahwa micin atau penyedap rasa atau MSG itu berbahaya, juga ada anggapan bahwasanya mengkonsumsi MSG itu bisa membuat otak tumpul atau dalam artian bisa menganggap orang itu menjadi bodoh. Apakah benar adanya, Bun? Dalam proses pembentukan neuron otak itu tidak ada hubungannya dengan glutamat ataupun natrium yang ada pada monosodium glutamat atau MSG atau orang mengenal sebagai micin. Jadi tadi saya katakan bahwa nanti kalau masuk ke dalam tubuh itu monosodium glutamat itu sodium atau ion natriumnya itu lepas sendiri, kemudian glutamatnya berubah menjadi energi tadi. Jadi sehingga tidak ada yang melewati nanti masuk ke dalam pembentukan neuron otak kita, sehingga tidak ada hubungannya dengan itulah. Masyarakat awam itu seringkali dicekoki dengan isu-isu yang tidak ada penjelasan ilmiahnya, dan kemudian mereka menerima begitu saja, ada rasa ketakutan, rasa resah. Nah, itu yang harus kita luruskan sebagai orang yang istilahnya kita kaum intelektual. Selain itu, Bun, berapa juga ada kasus yang mengatakan bahwasanya kalau jika
setelah mengkonsumsi MSG itu kadang terasa mual ataupun kadang dalam urin itu masih bau MSG. Menurut pendapat Bunda itu bagaimana, Bun? Iya. Sebenarnya MSG itu kan sebelum tahun 87 itu ada pembatasan ya dalam JIVA itu, yaitu join suatu organisasi internasional yang membatasi zat aditif makanan untuk seluruh dunia. Tapi kemudian setelah 87 itu ada perubahan, yaitu di mana penggunaan MSG itu self-limiting. Self-limiting itu artinya yang membatasi adalah diri sendiri, sama seperti garam. Jadi kalau garam ada orang yang senang asin ya berarti banyak, kalau nggak senang asin sedikit gitu. Itu MSG sama. Nah, orang-orang yang memiliki kasus kenapa saya makan MSG menjadi pusing, kemudian mual, kemudian di urinnya masih berbau MSG gitu. Itu karena tadi orang yang mengkonsumsi terlalu banyak pasti akan seperti itu, akan dikembalikan melalui ekskresi dalam urin gitu. Contohnya begini kan, sebenarnya kan MSG itu walaupun self-limiting tapi kita membatasi. Tapi kalau dia berlebihan maka tubuh kita tidak mampu menetralisir, maka kemudian menyebabkan berpengaruh pada pencernaan kita lah. Pencernaan yang terganggu itu biasanya mual, kemudian pening. Pening itu karena peredaran darah kita juga terganggu, adanya monosodium glutamat yang terlalu banyak. Tapi sebenarnya bukan hanya monosodiumnya saja gitu. Oleh karena itu misalnya makan ciki. Ciki itu kan memang ada monosodium glutamatnya. Ciki itu di dalam ciki ada kemasannya tertulis maksimal berapa, yaitu 0,5 mg per 50 kilogram berat badan. Jadi kalau anak kecil 15 kilo berarti tinggal dikonversi berapa. Tapi pertanyaannya, apakah si anak itu makan ciki hanya 1 bungkus dalam 1 hari? Kalau dia makan ciki lebih dari 1 bungkus, maka kemudian akumulasi dari jumlah yang sebenarnya tidak melebihi batas ambang menjadi melebihi batas ambang lah. Kalau melebihi batas ambang, maka kemudian tubuh kita tidak mampu menetralisir lagi karena tubuh kita memiliki keterbatasan gitu. Ya. Penjelasannya sangat luar biasa ya. Nah, Bun, sebenarnya dalam pendidikan atau dalam materi kimia sebenarnya hal itu tuh sudah diterangkan belum sih mengenai MSG ataupun sejenisnya itu? Ya, kalau di mata pelajaran di kimia SMA memang tidak terlalu banyak diungkap, tapi itu diungkap di IPA SMP, di mana IPA SMP kan sudah terintegrasi kimia. Nah, itu dalam materi zat aditif makanan. Nah, zat aditif atau zat tambahan makanan itu salah satunya adalah pengawet. Di situ sudah dijelaskan bagaimana MSG itu sebenarnya tidak berbahaya. Cuma sekali lagi, apapun yang ada di dunia ini makanan, kalau kita mengkonsumsinya melebihi dosis yang dibatasi oleh POMDEPKES, di mana POMDEPKES itu memberikan batas ambang disesuaikan dengan kemampuan tubuh menetralisir, maka pasti kemudian akibatnya adalah berbahaya bagi tubuh kita. Saya berikan contoh bukan hanya pengawet ya, misalnya asam benzoat. Asam benzoat itu pengawet juga ya, pengawet. Nah itu kalau di dalam tubuh kita sebenarnya bisa dinetralisir oleh salah satu asam amino yang dalam tubuh kita kemudian diubah menjadi asam hipurat, kemudian dikeluarkan terekskresi dalam urin. Tapi kalau kita mengkonsumsi pengawetnya terlalu banyak, kemudian di dalam tubuh kita glisin yang mengubah asam hipurat itu jumlahnya terbatas, maka kemudian terakumulasi di dalam tubuh lah. Akumulasi dalam tubuh itulah yang menyebabkan tumbuhnya sel-sel liar yang kita sering menyebutnya sel kanker gitu, Mbak. Untuk yang terakhir nih, Bun, untuk menghindarkan atau menjawab kontroversi dalam masyarakat atau untuk mencegah miskonsepsi dalam masyarakat, saran yang Ibu berikan untuk penggunaan MSG itu bagaimana, Bun? Iya, sebenarnya begini, karena MSG itu tidak berbahaya, mestinya masyarakat diberi penjelasan, diberi penyuluhan semacam itu, dan tugas kita sebagai orang-orang yang berada pada golongan kaum intelektual untuk menyampaikan itu supaya tidak ada rasa ketakutan dan keresahan pada masyarakat. Tetapi saran yang lebih baik lagi adalah sebaik-baiknya zat tambahan adalah zat tambahan alami. Jadi kalau misalnya MSG tidak ada, maka kita bisa zat tambahan alami. Misalnya kita udah biasa menggunakan daun salam, kemangi, kemudian ada juga daun jeruk purut dan sebagainya. Itu kan sebenarnya juga penyedap gitu ya. Cuma memang habit ya, kebiasaan orang kalau sudah
masak selalu ngasih MSG, kalau ada yang kurang belum dikasihkan MSG itu ada yang kurang. Tapi nggak apa-apa. Sekali lagi saya menghimbau pada masyarakat bahwa memakai tidak apa-apa, tapi dalam batas-batas kewajaran gitu. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwasanya MSG itu merupakan zat penyedap. Apa itu zat penyedap? Yaitu bahan yang dapat memberikan, menambah atau mempertegas rasa masakan. Bahan yang tidak memiliki rasa tapi dapat menguatkan atau mengaktifkan rasa yang telah ada dalam makanan. Bahan penyedap rasa yang sering digunakan yaitu MSG atau monosodium glutamat dengan rumus umum sebagai berikut ini. Dari penjelasan narasumber dapat diketahui bahwasanya MSG itu bermanfaat. Karena apa? Karena MSG mengandung gugus amino. Gugus amino ini merupakan bagian dari makromolekul yang dipelajari dalam konsep kimia SMA di kelas 12. Dengan gugus amino tersebut dapat mengurangi rasa bawang yang tajam, rasa sayuran mentah yang tidak menyenangkan, atau rasa pahit pada sayuran yang dikalengkan. MSG dapat menyebabkan sel reseptor rasa lebih peka sehingga kita dapat menikmati rasa masakan dengan lebih baik. Selain menambah cita rasa, MSG juga bermanfaat karena dapat menghasilkan energi yang diperlukan oleh tubuh. Jadi, kita bisa menjawab kontroversi yang ada di masyarakat bahwasanya MSG itu berbahaya atau bermanfaat? Jawabannya adalah bermanfaat asalkan digunakan dalam batas yang wajar. Sekian Kemfitcast dengan tema kontroversi kimia, pokok bahasan MSG bermanfaat atau berbahaya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.